guys, kembali lagi di channel Devina Story. Nah, kali ini aku akan menceritakan alur film Donghua yang berjudul Cupid Chocolates, episode pertama dan kedua. Bagi yang penasaran, yuk langsung saja kita masuk ke alurnya. Pada awal film diperlihatkan ada seorang pria umur 19 tahun dan masih SMA. Ia bernama Jiang Haoi. Kita panggil saja Haoi. Dialah yang akan menjadi tokoh utama kita, guys. Kehidupan setiap harinya layaknya pelajar pada umumnya. Kehidupan yang tenang dan damai selalu menyertainya. Pagi ini seperti biasa, Haoi berangkat ke sekolah. Saat pelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba saja ada sosok wanita cantik yang masuk ke kelas Haoi. Ia adalah Xia Zitong. Kita panggil saja Xia ya, guys. Wanita cantik ini tiba-tiba saja datang dan menghampiri Haoi dan mengatakan jika kini ia tengah hamil dan usia kandungannya saat ini sudah 3 bulan. Sontak hal tersebut membuat Haoi syok. Ditambah lagi seluruh teman-temannya memojokkannya karena Haoi ini menolak telah menghamili Xia. Haoi masih menyangkalnya jika ia tidak menghamili Xia. Bahkan Haoi tidak mengenali Xia. Berita mengenai Haoi menghamili Xia telah tersebar luas, apalagi Xia yang notabene adalah gadis primadona di sana, membuat heboh seluruh kota. Para laki-laki pun kini tengah mencari keberadaan Haoi yang kabur entah kemana. Haoi yang mengetahui kini menjadi buronan akhirnya melarikan diri. Namun di tengah-tengah kaburnya, ia ditarik masuk ke dalam toilet oleh seseorang. Ia adalah Tang Xuan. Ternyata ia adalah kekasih dari Haoi yang meminta kejelasan mengenai berita yang beredar saat ini jika Haoi sudah menghamili cewek lain. Haoi yang tidak mengetahui apa-apa tentang berita ini tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Apalagi sekarang ada seseorang yang mengaku sebagai pacar Haoi. Padahal Haoi ini merasa tidak pernah memiliki pacar. Pengakuan Haoi membuat Tang Xuan marah. Padahal kemarin mereka telah melakukan sesuatu berdua. Namun kini Haoi malah melupakan itu semua begitu saja. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba saja ada seorang gadis cantik yang langsung memeluk Haoi. Ia adalah Lin Yuan. Ia mengajak Haoi untuk pulang ke rumahnya karena 2 orang anaknya kini tengah menunggu kepulangan Haoi. Haoi yang syok mengetahui jika ia sudah memiliki anak malah dipukul oleh Lin Yuan karena ia berani selingkuh di belakangnya, padahal ia sudah memiliki 2 orang anak. Namun saat Lin Yuan akan memukul Haoi, seketika dicegah oleh Tang Xuan. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Haoi untuk kabur. Haoi pun kabur sampai ke rooftop. Ternyata di sana sudah ada Xia. Kini 3 wanita sudah berkumpul di hadapan Haoi. Di sini Haoi masih saja mengelak jika ia tidak mengenali semua wanita tersebut. 这女人是江浩一，你今天必须给我解释清楚！混蛋，人渣！你们都给我听好了，他们3个我一个都不熟悉。 Karena sudah terpojokan, ia pun memilih untuk lompat dari atas gedung saja. Nah, saat ia lompat, tiba-tiba saja ada sosok wanita cantik. Ia adalah peri cinta. Ia datang menghampiri Haoi. Ia marah karena kue coklat miliknya dimakan oleh Haoi. Bahkan Haoi malah membagikan kue coklat itu ke wanita-wanita lain. 我还以为你会被吓得屁滚尿流呢。爱神巧克力， Ternyata coklat tersebut bisa membuat orang yang memakannya menjadi jatuh cinta dengan Haoi. Apalagi jika Haoi memakannya bersama dengan wanita lain. Itu artinya semua wanita yang makan kue coklat itu menjadi jatuh cinta dengannya. Mendengar hal tersebut membuat Haoi syok berat. Peri cinta juga memberikan pesan jika teknik cinta ini bisa hilang dengan cara Haoi harus memenuhi apa keinginan mereka. Jika keinginan mereka telah terpenuhi, maka sihir perlahan akan menghilang dan Haoi akan terbebas dari mereka. 只要你能够为他们实现一个最想要的梦想，魔法就可以自动解除，你就能解脱啦，就这么简单。 Setelah peri cinta itu menghilang, orang-orang masih mencari keberadaan Haoi. Tak lupa 2 orang gadis juga mencari keberadaan Haoi.
Namun Xia masih tetap di atas gedung karena ia sudah putus asa. Haoyi kini sudah berselingkuh di belakangnya. Karena takut terjadi apa-apa dengan Xia, ia pun naik ke rooftop kembali untuk menolong Xia. Setelah itu, Xia mengajak Haoyi untuk ke dokter. Mereka akan mengecek kandungannya Xia. Namun setelah hasilnya keluar, betapa mengejutkannya Xia tidak mengandung bayi dari Haoyi. 夏梓潼，你的化验报告出来了。怎么会这样？我明明都感觉到了。高科技万岁！ Hal tersebut membuat Xia sedih, namun membuat Haoyi bahagia karena ia tidak jadi tanggung jawab. Melihat hasil tesnya negatif, Xia pun mengajak Haoyi untuk melakukannya sekali lagi. Siapa tahu yang kali ini membuahkan hasil. Xia pun mengajak Haoyi untuk ke rumahnya. Dan betapa mengejutkan, ternyata Xia ini adalah anak orang kaya. Bisa dilihat dari rumahnya yang penuh dengan pengawal. Haoyi pun disambut hangat oleh pengawal di sana. Namun tiba-tiba saja salah satu pengawal di sana mengetahui berita yang beredar jika Haoyi telah menghamili Xia. 哦，既然夏先生不在，那我还是先告辞了。请您稍等片刻，小姐特别交代，要好好款待你。不好了，不好了！学校那边打电话来说，小姐被一个叫江浩仪的男生搞大肚子了。 Tak membutuhkan waktu lama, para pengawal langsung mengeroyok Haoyi karena telah membuat kegaduhan saat ini. Melihat pacarnya dikeroyok pengawal, Xia pun mengajak Haoyi pergi dan masuk ke dalam kamar. Namun di saat di dalam kamar, Haoyi malah salah fokus dengan kalender yang ada di sana. Yang mana kalender tersebut masih kalender tahun lalu dengan catatan hari paling bahagia. Haoyi kini mengerti apa maksud dari kalender tersebut karena pada sebelumnya pengawal telah menceritakan tentang ayah Xia yang selalu sibuk bekerja dan tidak pernah pulang. Apalagi Xia adalah anak perempuan satu-satunya. Maka dari itu Xia ini terkadang merasa kesepian karena ayahnya selalu sibuk bekerja. Tak mau dianggap pengecut, Haoyi pun keluar dan menelpon ayah Xia untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Melihat keberanian Haoyi, pengawal yang lain pun malah menjadi ketakutan karena para pengawal aja tidak ada yang berani bicara dengan ayah Xia. Dan tak butuh waktu lama, ayah Xia pun kini mulai datang ke rumah Xia. Nah, tunggu kelanjutan dari Cupid Coklat episode ketiga dan keempat hanya di channel Devina Story. Xie xie.